Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Iya, luar biasa. Kita bertemu kembali di IMPA kita di hari Minggu ini. Adik-adik semua, siapkan hati dan pikirannya, kita mau beribadah. Bersama Kak Ros Dan Kak Magret, kita akan bernyanyi lagu Mars Pelkat PA. Adik-adik semua, silahkan berdiri. Adik-adik, kita akan menyanyi lagu pembukaan kita. Kita bernyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari pagi sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, lagu selanjutnya kita menyanyikan Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Adik-adik, kita akan berdoa. Adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu hadir dalam hidup kami dan senantiasa memberkati dan menyertai kami. Tuhan Yesus, kami akan membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami sehingga kami boleh mengerti maksud firman Tuhan dalam hidup kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik di rumah,
Kita tetap berdiri, kita akan membacakan Mazmur kita. Mazmur pasal 125 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Sekali lagi, Mazmur 125 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Adik-adik di rumah mendengarkan ya, Karos bacakan. Aman dalam lindungan Tuhan, nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Demikian pembacaan Mazmur kita. Adik-adik silakan duduk. Adik-adik di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 136 bait yang pertama. Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan kepadamu Bapa, karena kasih dan penyertaan Tuhan yang selalu ada bagi kami. Saat ini Tuhan, kami mau membuka firman Tuhan. Kuasai kami dengan kuasa kasih Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat membaca, mengerti, serta memperlakukan dalam kehidupan kami setiap hari akan kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar di pagi hari ini. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan, bersabdalah bagi kami. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita berdiri untuk membaca firman Tuhan di pagi hari ini. Bacaan kita di pagi hari ini dari 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai 9. Kitab 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai 9 yang berbunyi, lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup, dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan,
Masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Demikian firman Tuhan di pagi hari ini. Berbahagialah kita semua yang mendengarkannya. Haleluya. 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 Silakan duduk adik-adik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar cerita tentang situasi orang-orang Samaria yang sedang kelaparan. Kenapa ya adik-adik mereka kelaparan? Oh, ternyata orang-orang Samaria kelaparan karena mereka sedang dikepung oleh tentara Aram. Oleh sebab itu, jalur makanan ke tempat orang-orang Samaria terhambat. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, di sisi lain ada 4 orang Samaria yang terkena penyakit kusta atau penyakit kulit yang menular. Akhirnya, orang-orang Samaria yang lain menyuruh orang-orang yang sakit kusta untuk pergi tinggal di tempat yang lain. Karena orang-orang yang sakit kusta dianggap kotor dan penuh dosa. Oleh sebab itu, orang kusta tadi pergi dan tinggal di gerbang kota supaya ada keluarga yang dapat memberikan mereka makanan. Nah, adik-adik, dalam situasi kelaparan yang dialami oleh keempat orang kusta tadi, mereka berunding untuk mencari cara apa yang akan mereka lakukan supaya mereka bertahan hidup. Di saat mereka berunding adik-adik, ada beberapa pilihan yang muncul di dalam hati mereka. Yang pertama, apabila mereka kembali ke kota Samaria, mereka akan ikut kelaparan dan akhirnya mati. Dan yang kedua, apabila mereka akan tetap tinggal di gerbang kota, mereka akan kelaparan dan pasti mereka juga akan mati. Dan yang ketiga, apakah mereka akan pergi ke kemah tentara Aram? Yang ada 2 kemungkinan. Mereka akan diberi makan atau mereka akan dibunuh oleh tentara Aram. Nah, adik-adik, keempat orang yang kusta tadi memilih untuk pergi ke kemah tentara Aram. Mereka pergi di waktu senja. Apa yang terjadi adik-adik? Ternyata saat mereka tiba di kemah tentara Aram, mereka mendapatkan kemah tentara Aram sudah kosong. Rupa-rupanya tentara Aram sudah meninggalkan perkemahan karena mereka ketakutan mendengar suara bunyi kereta, bunyi kuda yang sangat banyak, dan bunyi tentara yang hebat. Yang dikira raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim yang diupah oleh Raja Israel untuk mengepung tentara Aram. Adik-adik, padahal raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim tidak ada. Yang mereka dengar adalah karya Allah atau pertolongan Allah untuk membuat tentara Aram pergi. Karya Allah atau pertolongan Allah dinyatakan untuk menolong orang-orang kusta tadi adik-adik, supaya mereka boleh masuk ke kemah tentara Aram, supaya mereka boleh mendapatkan bahan makanan dan semua yang mereka butuhkan. Nah adik-adik, akhirnya mereka berpesta pora menikmati makanan yang mereka dapat. Nah di saat mereka sedang asik berpesta pora, mereka sadar bahwa masih ada saudara-saudara mereka yang kelaparan. Dan akhirnya mereka segera berhenti berpesta. Kemudian mereka pergi menemui penunggu pintu gerbang untuk menyampaikan berita tersebut kepada orang-orang Samaria bahwa perkemahan tentara Aram sudah kosong. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersyukur kita boleh belajar dari pengalaman keempat orang kusta bahwa pertolongan Allah
itu akan selalu nyata di dalam kehidupan setiap umat manusia. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, pasti adik-adik juga pernah merasakan pertolongan Tuhan ya. Nah, oleh sebab itu, mari adik-adik bagikan kebaikan pertolongan Tuhan kepada semua orang, dimanapun adik-adik berada. Misalnya, adik-adik mau berbagi makanan kepada mereka yang kekurangan, atau adik-adik mau berbagi alat tulis dengan teman-teman di sekolah apabila teman-temannya tidak memiliki alat tulis. Atau di saat ini, di masa pandemi COVID-19 ini, adik-adik harus bersyukur atas kebaikan Allah yang senantiasa memberikan kesehatan, dan rasa syukur itu harus dinyatakan oleh adik-adik dengan berbagi kebaikan Allah, dengan selalu saling mengingatkan untuk selalu jaga jarak, memakai masker yang benar, berolahraga, dan rajin cuci tangan. Dan masih banyak hal yang bisa adik-adik lakukan untuk selalu siap menjadi alat kebaikan Allah. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, sebagai respon firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 227, Tanganku Hendak Kupakai. 2, 3. Tanganku hendak kupakai melayani Tuhanku, kaki juga ku gunakan ikut Yesus Tuhanku, mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku sedia terus percaya padanya. Adik-adik, mari kita semua tenangkan hati pikiran kita. Kita mau doa syafaat. Semua adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala kasih dan penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar tadi kami boleh membaca firman Tuhan, kami boleh mendengar firman Tuhan, dan kami boleh merenungkannya di dalam hati kami. Kiranya firman Tuhan yang boleh kami dengar boleh senantiasa mengajarkan kami untuk selalu bersyukur, untuk selalu berbagi segala kebaikan yang Tuhan ajarkan bagi kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan atas kesehatan yang Tuhan Yesus berikan bagi kami. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati ibadah kami di hari ini. Tuhan Yesus, kami berdoa buat adik-adik layan kami yang senantiasa selalu rajin beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan adik-adik layan kami dimanapun mereka semua berada. Beri kesehatan dalam pertumbuhan mereka ya Tuhan, beri akal kepintaran dalam bangku pendidikan, kiranya Tuhan Yesus terus menyertai. Kami juga berdoa buat orang tua dari anak-anak layan kami, kiranya Tuhan Yesus juga senantiasa memberkati. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat adik-adik layan kami yang dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan Yesus jamah mereka, Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat kakak-kakak pelayan yang senantiasa boleh melayani Tuhan dan dalam pelayanan ibadah hari Minggu pelayanan anak, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat gereja Tuhan, gereja GBB Sion Nunukan, kiranya Tuhan Yesus terus menyertai, memberkati. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Kabupaten Nunukan, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati di dalam kehidupan bermasyarakat. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus senantiasa memberkati kami semua di dalam tugas dan tanggung jawab kami sebagai pelayan Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa di sorga, berkati ibadah kami hari ini hingga selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan senantiasa selalu mengucap syukur hanya kepadamu. Ampuni salah dosa kami, sambut dan kabulkan doa kami di pagi hari ini yang kami bawakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan memberikan persembahan kita. Namun sebelumnya kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 205, bait yang pertama, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Adik-adik, kita berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh sehat dan kuat, itu semua atas pemberian Tuhan saja. Kami juga telah beribadah, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah itu menjadi pedoman dalam hidup kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga telah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, menguduskan persembahan kami, agar dari dalamnya boleh berguna dalam pelayanan kasih-Mu di muka bumi ini. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik silahkan duduk. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 265, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam ibadah kami di hari ini. Kiranya ibadah kami hari ini, Tuhan Yesus, senantiasa Tuhan Yesus berkati supaya boleh menjadi saluran berkat bagi kehidupan kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati kehidupan kami di sepanjang hari ini. Di dalam segala aktivitas kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, IPA kita telah selesai. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Adik-adik tetap rajin ikut ibadah dan tetap rajin berdoa membantu orang tua di rumah. Shalom, selamat hari Minggu.